Kelangkaan BBM jenis solar dan Pertalite di Lampung meluas. Senin siang puluhan kendaraan mengantri hingga lebih dari 3 jam untuk mendapatkan solar dan Pertalite di SPBU Desa Kebahang, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat. Antrian kendaraan di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Antrian menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Barat. Para pengemudi tidak pindah ke SPBU lain karena di SPBU lain pun tidak ada jaminan mereka akan mendapat solar dan Pertalite. Antri solar. Solar, dari jam berapa, Pak? Dari jam 8 lebih tadi, 8.30 kalau nggak salah. Udah berapa jam kira-kira di sini, Pak? Ada 8, 9, 2 jam setengahan apa ya. Gimana Bang komentarnya tentang antrian ini, Bang? Ya berharap lancar lah ya, kita kan namanya mau bekerja, waktu udah terpotong berapa jam, itu harusnya kita udah nyampe mana istilahnya. Kelangkaan BBM ini terjadi karena Pertamina mengurangi pasokan Pertalite dan solar ke SPBU sekitar 50%. SPBU ini biasanya mendapatkan jatah 16.000 liter solar, kini dikurangi separuhnya jadi 8.000 liter per hari. Jatah BBM yang dipasok Pertamina ke SPBU ini jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. 8 KM per hari. 8.000 ya. Nah, untuk kebutuhannya sendiri berapa di sini kira-kira? Minimal 16.000. Nah, apa nih Bang? Kalau sini ada nggak apa-apa. Kalau di luar nggak pernah ada berapa hari di luar nggak ada. Sekitar 2 harian inilah. 3 hari. 3 hari. Kelangkaan solar dan Pertalite menyusahkan warga. Warga dan petugas SPBU mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar dan BBM. Petugas SPBU sering menerima protes warga dan kewalahan mengatur antrian jika jatah BBM yang dikirimkan dikurangi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Cuaca ekstrim di Laut Lampung diperkirakan akan terjadi hingga tanggal 14 Oktober 2022 mendatang. Ini dikatakan oleh petugas BMKG Maritim Lampung Senin pagi. Kecepatan angin di laut pada malam hari hingga lebih dari 20 knot atau setara 40 km per jam. Ini berpotensi terjadinya ombak tinggi hingga lebih dari 3 meter di Laut Lampung bagian timur, Teluk Lampung bagian selatan, dan Laut Tanggamus. Petugas BMKG mengimbau nelayan untuk mewaspadai ombak tinggi. Bagi nelayan berperahu kecil diimbau tidak melaut terlalu ke tengah karena beresiko celaka. Kalau misalnya emang di perakiraan anginnya cenderung kencang gitu, harap diwaspadai terutama bagi nelayan yang memang memiliki perahu yang kecil gitu. Jadi kalau misalnya angin yang terjadi cenderung kencang, nah itu diperhatikan juga apakah perahunya itu cukup kuat untuk melaut. Sementara itu, pantauan di dermaga Ujung Bom Teluk Betung Timur Bandar Lampung Senin siang, banyak nelayan yang tidak melaut. Selain ombak tinggi, mereka tidak melaut karena kesulitan mendapatkan BBM. Ini kencang Pak. Kalau misalnya yang kencang itu jarang ada ikannya juga. Ya waspada sendiri lagi aja. Sudah berapa hari, Mas? Udah 1 mingguan. 1 mingguan ini. Mas dengan nggak pada melun laut ini artinya berdampak ya Mas pas pada Mas sendiri. Dampak. Apa yang paling dirasain Mas dampaknya? Ya karena angin kencang ini ya kita berontok-ontokan lah sama. Para nelayan yang tidak melaut mengisi waktunya dengan memperbaiki alat tangkapan ikan. Para nelayan mendesak pemerintah tidak mempersulit nelayan mendapatkan BBM. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pembunuhan sadis sekeluarga yang menewaskan 5 orang di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, membuat geram keluarga besar dan tetangganya. Mereka menyebut tersangka Erwin adalah orang yang serakah karena ingin menguasai seluruh harta orang tuanya. Erwin dikenal tetangganya sebagai pejudi. Ia yang memiliki usaha jual beli singkong bangkrut dan memiliki banyak utang pada rentenir. Tak hanya harta miliknya, tanah warisan jatah anggota keluarga lainnya rupanya telah dijual oleh tersangka Erwin. Oleh orang tuanya, Erwin pernah dibuatkan rumah.
Sayangnya pembangunannya mandek karena tanah dan bangunan itu malah dijual oleh Erwin sebelum rumahnya jadi. Dan ini rumah ini punya tersangka Erwin. Kalau sudah punya rumah sendiri ya? Tadinya dibikinin sama almarhum itu rumah sendiri. Sekarang udah dijual? Sekarang ini udah dijual semua karena udah nggak ada, jadi udah nggak ada punya apa-apa lagi di sini. Dari data desa, total lahan seluas 4 hektar dan 2 bidang pekarangan milik korban Zainuddin telah dijual oleh tersangka Erwin. Pajak barisan kemarin. Kalau ini dulu punya anaknya, ini dulu Wanda dijual sama Erwin juga. Yang sebelah ini. Yang rumah ini papannya? Iya, rumah papan ini dijual sama Erwin juga. Pokoknya habislah dijual Erwin, intinya nggak ada yang tersisa. Artinya semuanya terjual ya? Ya, terjual. Terakhir yang dijual mana, Pak? Yang terakhir tuh ini. Lahan ini? Lahan ini punya Wanda ini. Yang terakhir dijual sama si Erwin. Keluarga besar korban Zainuddin tidak mengampuni perbuatan Erwin yang sadis itu. Mereka membuat surat pernyataan meminta aparat menghukum mati tersangka Erwin. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada Erwinuddin dengan hukuman mati. Erwin dan anaknya Dewe ditangkap polisi pada hari Kamis lalu karena membunuh 5 anggota keluarganya. Korban yakni bapak kandung tersangka Erwin, ibu tirinya, 2 adik tirinya, dan 1 keponakan. 4 korban dibunuh dan jenazahnya dimasukkan dalam tangki septik dan 1 lagi dikubur di kebun singkong. Tersangka membunuh sekeluarga orang tuanya karena ingin menguasai seluruh hartanya. Mustaqim melaporkan dari Waikanan. Tim penyidik Polres Lampung Utara menemukan fakta baru pada kasus anak membunuh ibu kandung. Rupanya Saripudin membunuh ibu kandungnya, Maibah, pada hari Sabtu lalu atau sehari sebelum jenazah ditemukan. Saripudin sempat menginap selama semalam bersama jenazah Maibah di rumahnya di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara. Saripudin kabur pada Minggu pagi saat salah satu saudaranya datang dan mengetahui Maibah meninggal dunia. Takut ditangkap, Saripudin kemudian kabur. Saripudin akhirnya ditangkap polisi setelah sekitar 2 jam pelarian. Pembunuhan itu dilatar belakangi kekesalan Saripudin yang tidak diberi uang oleh ibunya. Rupanya si pelaku tersangka ini melakukan pembunuhan di hari Sabtu sore setelah pelaku atau tersangka ini kembali dari ladang atau bekerja. Nah, di situ dia merasa ibunya pada saat dia pulang itu mengomeli lagi tersangka ini, dan pada sore itu juga pada saat ibu sedang tidur dilakukan penggorokan kepada ibu. Meski bisa berkomunikasi dengan baik saat menjalani pemeriksaan polisi, Saripudin tetap dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Kabupaten Pesawaran. Ini untuk memastikan kesehatan kejiwaan Saripudin yang disebut-sebut keluarganya menderita depresi. Baik, jadi terhadap terduga pelaku kemarin setelah diperiksa di Polsek, kemudian diarahkan ke Mapolres, dilakukan pemeriksaan, kemudian untuk memastikan kondisi psikisnya, terduga pelaku ini dibawa ke Kurungan Nyawa. Untuk hasilnya sendiri, Pak? Gimana? Untuk hasilnya sendiri? Sampai sekarang kita masih menunggu hasil karena baru berangkat. Jenazah Maibah ditemukan tergeletak di tikar ruang tamu di rumahnya pada Minggu pagi. Maibah tewas akibat dibunuh oleh anak kandungnya bernama Saripudin. Polisi mendapati luka sayatan di leher Maibah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Ada